Setiap ayat Al-Quran itu unik, masing-masing memiliki keajaiban dan keistimewaan sendiri yang bisa mengubah kehidupan kita. Di antara ayat-ayat yang istimewa tersebut adalah ayat Innahu min Sulaimana, yang merupakan bagian dari surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ayat ini lalu dikenal sebagai ayat Sulaiman karena berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman dalam menyebarkan ajaran Tauhid. Ayat ini menyimpan berbagai manfaat luar biasa bagi setiap orang yang mengamalkannya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menguraikan 7 hal yang akan terjadi pada seorang hamba ketika mengamalkannya menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, mengajarkan keutamaan membaca basmalah dalam mengawali setiap aktivitas kehidupan manusia. Ayat ini tentang surat Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Balqis agar tunduk dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembuka adalah kalimat Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis ini diawali dengan bacaan basmalah. Dan Nabi Sulaiman tercatat sebagai yang pertama kali menulis kalimat basmalah. Penggunaan kalimat ini berhasil mengubah persepsi Ratu Balqis terhadap surat tersebut yang pada akhirnya mempengaruhinya untuk menerima ajakan Nabi Sulaiman dalam bertauhid kepada Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa bacaan basmalah sangat dianjurkan dan penting dilakukan. Dalam lafaz ini terdapat 2 asma Allah yang sangat mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna asma Ar-Rahman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi seluruh makhluk ciptaannya yang ada di seluruh alam semesta, tidak peduli mereka beriman atau tidak. Allah Ta'ala akan tetap memberi rezeki kepada manusia dan makhluk lainnya. Apabila Ar-Rahman diberikan kepada seluruh makhluk, maka Ar-Rahim hanya ditujukan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Begitu pentingnya kalimat ini sehingga orang yang mengawali kegiatan dengan membaca Bismillah pasti akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak didahului dengan basmalah, maka ia kehilangan berkah. Salah satu keutamaan basmalah adalah untuk membentengi seseorang dari kemaksiatan, karena tidak mungkin ada orang yang mengawali sebuah rencana jahat dengan membacanya. Kedua, menaklukkan hati seseorang. Ini adalah keutamaan selanjutnya dari ayat Sulaiman yang tidak boleh dipergunakan sembarangan, kecuali dengan niat dan tujuan yang baik sesuai ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, surat Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan hati Ratu Balqis sehingga bertauhid. Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis karena kebiasaan sang ratu dan kaumnya yang masih menjadi penyembah matahari dan tidak mengimani keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat surat tersebut yang dibuka dengan kalimat Innahu min Sulaimana, Ratu Balqis pun memutuskan untuk mengikuti ajakan dari Nabi Sulaiman untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut ajaran Tauhid bersama dengan kaumnya. Mengutip buku Ilmu Pengasihan Penakluk Hati, Kitab Langka berisikan ilmu hikmah pengasihan, oleh Salahuddin Abbas, kalimat Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrohmanirrohim dapat diamalkan sebagai doa pengasihan atau untuk menundukkan hati seseorang. Doa ini diamalkan sebanyak 3 kali setiap selesai sholat, atau boleh juga dibaca kapanpun semampunya asal dalam keadaan suci. Atas wasilah doa ini, dengan izin Allah, maka hati orang yang dituju akan tunduk dan bersikap lemah lembut. Ketiga, membuka pintu rezeki. Dalam tradisi spiritualitas Islam, ayat Sulaiman juga banyak diamalkan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang tersumbat. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat kaya raya, sehingga kekayaannya tak mampu ditandingi oleh manusia manapun sampai akhir zaman. Itu sebabnya ayat Sulaiman ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk membuka jalan rezeki. Yang harus kita pahami adalah bahwa rezeki bukan hanya berbentuk harta kekayaan semata, yang secara spiritual dianggap sebagai tingkatan rezeki paling rendah. Tetapi rezeki juga mencakup keluarga, pekerjaan, waktu luang, dan hal-hal lainnya pemberian Allah Ta'ala, seperti rezeki berupa kesehatan, yang merupakan tingkatan rezeki paling tinggi. Untuk mengamalkan ayat ini, harus dilakukan dengan keyakinan penuh dan kesungguhan hati, serta dengan niat yang kuat agar dibukakan pintu-pintu rezeki. Dalam praktik sehari-hari,
Membaca ayat ini bisa menjadi bagian dari zikir atau doa setelah sholat atau saat memulai pekerjaan besar. Keempat, menumbuhkan sikap tawakal kepada Allah. Keutamaan lain dari ayat ini adalah pesan tawakal atau ketergantungan penuh kepada Allah. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuatan besar, beliau selalu memulai setiap tindakan dengan menyebut nama Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah yang kita ambil, apapun kekuatan atau usaha yang kita miliki. Dalam Al-Quran, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang bertawakal akan mencukupi segala kebutuhannya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Menurut Arabi bin Hutsaim, yang mencukupkan di sini adalah mencukupi dari segala sesuatu yang menyempitkan atau menyusahkan manusia. Jadi ini adalah ganjaran yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya sendiri sebagai yang memenuhi segala kebutuhan orang yang bertawakal kepadanya. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman dalam bentuk wiridan dan realisasi maknanya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dibimbing secara spiritual sehingga memiliki hati dan jiwa yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Kelima, menumbuhkan kerendahan hati. Meskipun Nabi Sulaiman adalah seorang raja dengan kekuatan luar biasa, beliau tetap menyampaikan pesan dengan sikap rendah hati. Kalimat, "Innahu min Sulaimana," diikuti dengan basmalah menunjukkan bahwa segala kekuatan yang dimiliki oleh seorang manusia, termasuk seorang nabi dan raja, berasal dari Allah. Keutamaan ini mengajarkan kita untuk tidak sombong atas apa yang kita miliki, melainkan selalu berserah diri kepada Allah. Dan tentang perilaku sombong ini diingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dalam ajaran Islam, rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu berasal dari kata tawadu'atil ardu, yang berarti tanah itu lebih rendah daripada tanah di sekelilingnya. Orang yang bersikap tawadhu adalah mereka yang berjalan dengan kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, yaitu sebagai berikut. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Orang yang mengamalkan ayat Sulaiman ini adalah mereka-mereka yang mampu meneladani sikap Nabi Sulaiman, yaitu bersikap rendah hati atau tawadhu dalam pergaulan kehidupan kesehariannya. Dan ini adalah keutamaan luar biasa dari ayat Innahu min Sulaimana. Keenam, melindungi diri dari hal-hal buruk dan gangguan lainnya. Sebagian ulama dan ahli hikmah menyebutkan bahwa ayat Innahu min Sulaimana ini dapat dibaca sebagai doa perlindungan dari hal-hal buruk dan gangguan. Setiap ayat Al-Quran memiliki kekuatan spiritual yang bermanfaat untuk mereka yang mengamalkannya. Setiap ayat adalah petunjuk bagaimana seharusnya seorang muslim menjalani kehidupannya, yang bukan hanya untuk kepentingan dunia saja yang bersifat sementara, tetapi juga untuk kelak menjalani kehidupan yang abadi di akhirat. Innahu min Sulaimana Bismillahirrohmanirrohim menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya pada kekuatan dan perlindungan Allah.